Halo, bergabung kembali di channel berfiska.com. Kita akan membahas soal tutorial 4, oke. Fiska dasar 1A di ITB. Nomor 1 bagian pertanyaan. Oke, teman-teman. Ini tentang apa? Tentang pusat massa, teman-teman. Jadi sebuah pusat massa, oke. Intinya partikelnya banyak. Jadi ini tentang sistem partikel. Sistem partikel katanya seperti apa? 3 buah partikel yang dikenai gaya eksternal. Oke, jadi ada gaya 1 nih 5 Newton ke kiri, gaya 2 ke kanan 3 Newton. Nah, gaya 3-nya belum ada. Nah, gaya 3-nya akan dicari. Nah, ditanyakan tentukan besar dan arah dari gaya eksternal yang bekerja pada partikel 3. Nah, justru ini yang kita cari. Jadi gaya eksternal pada benda 3. Nah, kemana katanya arahnya dan besarnya? Jika pusat massa dari 3 partikel tersebut, nah ada 3 kondisi, teman-teman. Yang pertama tetap diam. Oke, jadi kemarin kita udah bahas tentang materi pusat massa ya, prolog masih singkat. Jadi pusat massa itu adalah pusat suatu titik di mana dia seolah bergerak gitu, titik yang bergerak gitu ya, di mana semua sistem massa ini terkonsentrasi di titik itu. Jadi kayak mewakili gitu, mewakili benda itulah gitu intinya titik itu teh. Jadi di sini saya nggak tahu pusat massanya di mana, misalkan di ketiga ini di sini pusat massanya. Nah, jadi si nanti gaya eksternal dari luar itu totalnya itu akan di sini nanti bekerjanya. Begitupun massanya terkonsentrasi di sana. Oke, yang B bergerak dengan kecepatan konstan ke arah kanan dan C dipercepat ke arah kanan. Ayo kita jawab saja, teman-teman. Nomor A ya. Oke. Jadi ini tipe soal holiday, teman-teman. Jadi kalau teman-teman buka buku holiday itu ada ini ya. Khususnya edisi yang ke-10 ya, edisi yang terbaru. Oke, kita udah tahu tentang konsep bahwa gaya bekerja pada suatu sistem Fnet. Oke, itu apa, teman-teman? Sama dengan perubahan laju momentum dari sistem itu. Ini kan sistem partikel. Oke. Nah, berarti teman-teman kita udah tahu bahwa d per dt, momentum apa? Momentum itu apa kalau sistem? Berarti massa dikali pusat massanya ya. Nah, gitu kan? Nah, berarti massanya tetap, massa totalnya saya keluarin, berarti tinggal seperti ini. Perubahan dari kecepatan pusat massanya, teman-teman. Nah, gitu ya. Nah, berarti ini tidak lain adalah massa dikali percepatannya ya, teman-teman. Percepatan si pusat massa dari sistem itu ya. Seperti ini. Nah, berarti ini adalah pernyataan hukum Newton kedua yang lebih umum teman-teman mengetahui. Nah, kita akan menggunakan kaidah ini untuk menyelesaikan problem ketiga kondisi ini. Oke, untuk nomor A, pusat massanya diam. Pusat massanya diam. Pusat massa diam. Kalau diam berarti gimana percepatannya? Kalau diam, percepatannya 0, teman-teman. Jadi A pusat massanya sama dengan 0. Berarti Fnet itu adalah gaya total, teman-teman. Gaya total yang bekerja pada sistem itu. Berarti Fnet itu kita udah mengenal bahwa kalau di dalam hukum Newton biasanya sigma ya, Fnet itu jumlah, berarti sigma F. Nah, ini gayanya arahnya kemana gitu? Karena kita anggapnya arahnya satu dimensi, ini kan ke kanan itu kan sumbu x. Nah, berarti sigma fx sama dengan berapa tadi? A nya 0. Nah, ini 0. Nah, berarti teman-teman jumlahkan semua gaya yang arahnya sumbu x itu nanti sama dengan 0. Oke, yang pertama gaya di partikel 1 arahnya ke kiri. Berarti saya tulis dulu minus F1, oke, ditambah ini F2-nya ke kanan. Saya tulis dulu F2. Nah, si F3-nya saya nggak tahu. Jadi masih variabel aja, plus minusnya saya nggak tahu. Tapi tulis aja F3 nggak apa-apa. Sama dengan 0. Nah, sehingga F3-nya bisa kita cari, teman-teman. Berarti F3-nya adalah dipindah luas ke sana ya. Jadi F1-nya, atau jangan dulu gini, nanti teman-teman takut pusing. Oke, nggak apa-apa, saya hapus saja. Oke, F1-nya saya tulis dulu minus 5 Newton ditambah ini ke kanan 3 Newton nih. 3 Newton ditambah F3 sama dengan 0. Seperti ini dulu. Takutnya kalau nanti langsung diganti variabel itu bingung gitu ya.
nilai ininya. Ini minus 5 tambah 3 berapa? Minus 2 teman-teman. Minus 2 Newton ditambah F3 sama dengan 0. Nah berarti F3 nya berapa? F3 nya berarti pindah ruas ya. Berarti 2 Newton positif. Nah berarti besarnya adalah besar F3 adalah berapa teman-teman? 2 Newton. Oke, arahnya kemana? Arahnya ini itopi. Berarti ke sumbu X, arahnya ke sumbu X positif. Atau di sana arahnya ke kanan. Nah, seperti itu teman-teman. Itu untuk menjawab nomor A. Ini jawabannya. Ini jawabannya. Nah, jawabannya ini. Oke, sekarang kita tinjau keadaan kedua, ya B di sinilah. Oke, bergerak dengan kecepatan konstan ke arah kanan. Sebenarnya nomor B ini hampir sama dengan nomor A. Kenapa? Karena kalau kecepatan konstan, V-nya, V pusat massa pastinya ya, V pusat massanya konstan. Artinya apa? Percepatan pusat massanya coba kita turunkan, dVm per dt. Sesuatu yang konstan diturunkan itu gimana? Konstanta gitu kan. Kalau diturunkan nilainya berapa? 0 teman-teman. Berarti caranya sama dengan yang ini, sama dengan nomor A. Berarti teman-teman tulis lagi seperti itu, seperti biasa. Berarti F net sama dengan 0. Berarti kayak gini. Berarti min 5 Newton tambah 3 Newton tambah F3 sama dengan 0. Berarti F3 nya langsung sama dengan ini. Berarti F3-nya 2 Newton itopi. Artinya besarnya berapa besarnya? Besarnya adalah 2 Newton, sama. Arahnya sama ya, arahnya ke X positif atau ke kanan, teman-teman. Cukup mudah, teman-teman, karena ini masih pertanyaan konsep ya. Oke, nomor C, nomor terakhir. Oke. Nomor C, sini aja lah. Nomor C berarti kita tuliskan F net kayak biasa, M A P M. Nah, kalau nomor C itu ada dipercepat, ada apa itu nilai A. Ingat teman-teman, kalau dipercepat artinya apa? Kita udah belajar di bab kinematika kan. Dipercepat sama diperlambat. Ayo, saya ulangi kembali. Ada dipercepat, ada diperlambat. Nah, kalau dipercepat, kecepatan di arah geraknya, arah gerak itu biasanya kecepatan. Arah gerak dengan nilai A-nya itu searah dan A searah. Ini namanya percepat. Nah, berarti ini dipercepat, teman-teman, dipercepat. Artinya apa? Si benda geraknya kemana? Oke, nanti kita tinjau si benda geraknya kemana. Nah, berarti A-nya dipercepat ke kanan. Nah, berarti udah tahu. Berarti kalau dipercepat ke kanan, ya, berarti A-nya positif, ke arah X positif. Berarti V-nya kemana ke arah geraknya? Ya, ke kanan juga, karena kan searah, teman-teman. Berarti udah dijawab nih, udah bisa ditebak. Kemana arah? Mana nih? Kemana arah gaya eksternalnya yang bekerja pada partikel 3? Ke arah kanan, karena kan barusan dipercepatkan ke kanan, teman-teman. Oke, nah kalau diperlambat berarti arah gerak sama dengan dengan A-nya itu berlawanan arah. Oke, berarti F net-nya kita tulis aja. Berarti ini nggak 0 ya, ada nilainya, ada APM-nya ada ya. Berarti F net-nya adalah min F1 ditambah F2 ditambah F3 sama dengan MAPM, gitu kan. Min F1 min 5 Newton tambah 3 Newton tambah F3 sama dengan M-nya teman-teman jumlahkan aja. Jadi ada M1 tambah M2 tambah M3 APM. Nah, sehingga F3-nya gimana? Ini jadi min 2 Newton tambah F3 sama dengan benda ini, M1 M2 APM. Nah, sehingga F3-nya berapa F3-nya? Berarti F3-nya adalah ini kalau pindah ruas positif, teman-teman. Berarti 2 Newton ditambah MAPM. Gitu aja.
Saya singkat MAPM. Nah, MAPM ini adalah suatu nilai positif, teman-teman. Suatu nilai positif ditambah 2 Newton, ya pasti lebih dari 2 Newton. Berarti F3-nya adalah lebih besar dari 2 Newton. Besarnya F3. Jadi besarnya adalah lebih besar dari 2 Newton. Ini kan bilangan positif. M positif, A-nya dipercepat artinya positif. Nah, kemudian arahnya udah ketebak tadi. Berarti arahnya kemana teman-teman? Arahnya ke kanan atau ke sumbu X positif. Oke, cukup mudah teman-teman untuk menjelaskan tutorial di nomor 1 ini di bagian pertanyaan. Oke, bagi teman-teman yang kesulitan mengenai fisika dasar ataupun kalkulus gitu ya, soal tutorial kalkulus teman-teman susah gitu. Nah, nanti kita bantu ya di Mes C ini. Oke, di tim Mes C ini nanti kita bantu untuk membantu kesulitan di dalam tutorial kalkulus, fisika dasar juga pasti ya, apalagi kimia dasar juga nanti kita bantu. Atau misalkan teman-teman bingung kesulitan tentang praktikum, misalkan teorinya atau pembahasannya, nanti kita bantu di Mes Consulting ini ya, Mes C ya. Jadi Mes C ini promo dulu ya, nggak apa-apa. Mes C ini merupakan suatu lembaga konsultan TPB yang membantu teman-teman TPB meraih IPK maksimal teman-teman di TPB-nya ya. Jadi biasanya alumni-alumni kita IPK-nya luar biasa ya, meroket gitu ya, mantap lah intinya. Jadi bagi teman-teman yang merasa kesulitan, silahkan nanti join di Mes C ya. Saya tunggu nanti di sana ya, oke. Sistemnya nanti bisa online, bisa offline ya. Kalau di Bandung nanti offline, kalau di luar Bandung online masih bisa ya. Oke, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Salam berfisika.com. Sampai jumpa.